Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang huruf hijaiyah, berharokat tanwin, sukun, dan tasydid, dan surat Al-Ikhlas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kali ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal dan membedakan huruf hijaiyah, berharokat tanwin, sukun, dan tasydid dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membaca huruf hijaiyah bersambung dalam kata sederhana dengan lancar. Yang ketiga, peserta didik mampu membaca dan menghafal surat pendek Al-Ikhlas secara benar. Yang keempat, peserta didik memahami makna sederhana dari surat pendek dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan rasa cinta kepada Al-Quran melalui semangat belajar membaca, menghafal, dan memahaminya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini Ibu memiliki sebuah lagu yang berjudul Lagu Tanwin, Sukun, dan Tasydid. Mari kita mulai. Tanwin itu terbagi ke dalam 3 macam. Adanya fathah tain, dibaca dengan an. Adanya kasroh tain, dibaca dengan in. Bomah tain, dibaca dengan un. Bomah tain, dibaca dengan un. Sukun itu terletak di atas hijaiyah. Huruf yang ada sukun dibaca dengan mati. Kita mengenal tasydid, hurufnya 2 kali. Ayo kawan kita baca Al-Quran. Ayo kawan kita baca Al-Quran. Lagu yang kita nyanyikan tadi adalah sebagai pembuka tentang harokat tanwin, sukun, dan tasydid. Di sini ada contohnya, ada huruf ba. Huruf ba berharokat fathah tain dibaca dengan ban. Di sini yang kedua, huruf ba berharokat kasroh tain dibaca dengan bim. Huruf yang ketiga, ada huruf ba berharokat dhamma tain dibaca dengan bun. Yang keempat, ada huruf ba, di mana huruf ba-nya berharokat sukun, maka dibaca dengan ab. Yang keempat, yang terakhir, kelima, ada huruf ba juga yang berharokat tasydid dibaca dengan abbu. Ba-nya dibaca double 2 kali. Ini surah dalam Al-Quran, namanya surah Al-Ikhlas. Surah ini surat pendek, jumlahnya ada 4 ayat, masuk ke surat Makkiyah. Surah ini tentang Allah, tentang keesaan Allah. Allah itu hanya satu, Allah itu Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Setelah kita bersama-sama bernyanyi surat Al-Ikhlas tadi, sekarang mari kita mengenal surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran, di mana letaknya adalah di juz ke-30 atau sering kita sebut sebagai juz amma. Yang kedua, surat Al-Ikhlas artinya bersih hati. Bersih hati artinya kita mencintai Allah dengan sepenuh hati dan percaya bahwa hanya Allah yang menjaga, mencukupi, dan menyayangi kita. Yang ketiga, terdiri dari 4 ayat surat pendek. Yang keempat, surat ini mengajarkan tentang Allah yang Maha Esa. Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah, dan kita juga hanya dapat bergantung kepada Allah dan tidak mengandalkan makhluk lain, karena kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, Maha Sempurna, dan tidak bergantung kepada apapun. Ayo anak-anak, kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas ayat pertama sampai ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah kita membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama tadi, sekarang kita memasuki pesan pokok surat Al-Ikhlas. Apa saja yang kita pelajari dari surat Al-Ikhlas hari ini? Yang pertama, Allah itu Maha Esa, hanya satu-satunya Tuhan. Kita meyakini bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah. Tidak ada yang seperti Allah baik dalam sifat, kekuasaan, maupun wujudnya. Allah adalah yang Maha Sempurna, tidak ada yang bisa menandinginya. Yang kedua, Allah adalah tempat bergantung kita semua. Hanya Allah yang mampu memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Kita bergantung kepada Allah dalam segala hal, seperti rezeki, kesehatan, keselamatan, dan kehidupan. Mintalah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan segalanya. Allah selalu ada untuk membantu kita. Yang ketiga, Allah tidak beranak atau tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan. Allah tidak memiliki keturunan atau anak, karena Allah Maha Kuasa dan tidak bergantung pada siapapun. Segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah hambanya, bukan keluarganya. Yang keempat, tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada makhluk yang bisa sehebat, sekuat, atau sebaik Allah.
Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan atau menyamainya. Kita harus selalu ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang paling sempurna, satu-satunya yang berhak disembah, dan tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.